Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri dan memulai presentasi pada pertemuan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Firda selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Muflihah, dan yang kedua ada Mbak Aldila Ayunintias, yang ketiga ada Mbak Yuliana Aulia, dan yang keempat saya sendiri Lady Maya Dena Usmadewi sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai peluang inovasi sesuai keahlian. Di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai peluang usaha, yang kedua inovasi, yang ketiga peluang inovasi, dan yang keempat memunculkan ide yang berpeluang usaha sesuai keahlian. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Aldila Ayunintias. Untuk materi yang pertama ada peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Menurut KBBI, peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, yang memiliki arti kesempatan. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil dan dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat. Bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat ada 3, yaitu menurut bidang kerajinan. Bagi seseorang yang memiliki hobi membuat kerajinan, maka bisa menjalankan bisnis aksesoris. Contohnya bisnis aksesoris untuk wanita, seperti gelang, kalung, dan cincin. Membuat kerajinan dari kain flanel, seperti gantungan, kunci, dan pin. Atau juga dengan membuat kerajinan rajut, seperti dompet dan tas. Yang kedua ada bidang jasa. Beberapa bisnis lainnya yang bisa dijalankan yaitu bisnis jasa jahit, bisnis jasa reparasi elektronik, jasa servis handphone, jasa les privat, menjadi penulis freelance, menjadi desain grafis freelance, jasa pembuatan website, serta jasa rias pengantin. Yang ketiga ada bidang kuliner. Bagi yang memiliki hobi dan keahlian dalam memasak, bisa mencoba bisnis aneka kue, misal kue tart, kue kering, aneka kue basah, membuka catering, atau membuat kedai kopi. Untuk materi yang kedua ada inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation, yang artinya segala hal yang baru atau pembaharuan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan memperkenalkan sesuatu yang baru dengan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan seseorang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muflihah. Selanjutnya, karakteristik dalam inovasi. Menurut Everett M. Rogers, bahwa dalam berinovasi terdapat beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua ada kompatibilitas atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman terdahulu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga ada kerumitan atau complexity, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat ada kemampuan diuji cobakan atau triability,
yaitu di mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya untuk inovasi oleh pengguna. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk diamati atau observability, yaitu mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam inovasi. Dalam melakukan inovasi, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan. Di antaranya ada menganalisis peluang, apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan peluang tersebut, sederhana dan terarah, dan yang terakhir ada dimulai dari hal yang kecil. Kemudian prinsip yang kedua, ada sesuatu yang tidak harus dilakukan. Di antaranya ada mencoba untuk menjadi pandai, kemudian ingin mengerjakan sesuatu yang banyak, dan yang terakhir ada mencoba inovasi untuk masa yang akan datang. Prinsip yang ketiga ada kondisi, di antaranya memerlukan ilmu pengetahuan dan membangun keunggulannya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Menurut Nasution, terdapat 3 jenis dalam inovasi, yaitu yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk sebagai produk atau jasa yang baru yang diperkenalkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hasil dari proses ini berupa pengenalan barang dan jasa baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada inovasi proses. Inovasi proses merupakan elemen baru yang diperkenalkan dalam operasi produk dan jasa dalam perusahaan, seperti materi bahan baku, spesifikasi tugas, mekanisme kerja dan informasi, maupun peralatan yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa. Dan yang terakhir ada inovasi administrasi. Inovasi ini berkaitan dengan perubahan dalam metode operasi bisnis yang dapat memanfaatkan perubahan tersebut secara efektif dalam struktur dan kebijaksanaan organisasi, metode kerja dan prosedur lainnya untuk memproduksi, membiayai, dan membesarkan produk atau jasa. Materi yang selanjutnya adalah peluang inovasi. Peluang inovasi dapat bersumber dari adanya peluang-peluang sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan yang telah maju umumnya memiliki satu divisi khusus untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk-produk barunya. Penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu inovasi yang sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang kedua, keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan baik dari perusahaan sendiri maupun dari perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide bagi suatu inovasi. Keberhasilan peluncuran suatu produk merupakan ide untuk melakukan inovasi bagi produk yang lainnya. Yang ketiga, kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Inovasi dapat bersumber dari memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat, di antaranya kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Yang keempat adalah persaingan. Persaingan adalah sumber inovasi yang sangat besar andilnya dalam peluncuran produk-produk baru. Dengan adanya persaingan, perusahaan akan terdorong untuk melakukan inovasi. Yang kelima adalah demografi. Perubahan demografi merupakan sumber inovasi untuk menyesuaikan produk-produk yang ada atau membuat produk yang sama sekali belum ada sebelumnya. Perubahan demografi meliputi usia, seks, jumlah keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, kedudukan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang keenam yaitu perubahan selera. Konsumen dapat diasumsikan mudah tertarik dengan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya sehari-hari. Konsumen mempunyai keinginan untuk tampil beda dengan yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Perubahan harus cermat memperhatikan selera para konsumen dan perubahannya untuk segera melakukan inovasi bagi produknya. Yang ketujuh, iptek baru. Munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk memproduksi suatu barang dapat
merupakan sumber inovasi. Dan materi yang selanjutnya adalah memunculkan ide yang berpeluang usaha sesuai dengan keinginan. Wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai salah satu alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen yang penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai. Ada 4 sumber ide awal pendirian usaha, yaitu pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi baik saat bekerja maupun di rumah. Pengetahuan yang sering didapatkan seringkali membuat seseorang melihat kemungkinan untuk memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. Yang kedua, minat. Kadangkala minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan tumbuh menjadi usaha. Yang ketiga adalah penemuan secara tidak sengaja. Dalam sumber yang ketiga ini melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menemukan sesuatu atau sejenis kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. Justru dari ketidaksengajaan itu muncul ide untuk mengembangkan bisnis yang tidak ada tandingannya. Dan yang keempat adalah pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut dapat merangsang kesiapan pikiran. Selanjutnya yaitu, ide yang berpeluang usaha bisa didapatkan dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu cita-cita. Peluang bisa muncul dari cita-cita diri sendiri. Bila seorang mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi seorang wirausaha, maka seorang tersebut akan melihat peluang-peluang di hampir semua bidang. Yang kedua yaitu tekanan. Bila seorang menghadapi suatu tekanan, maka banyak gagasan yang akan muncul. Dengan hal ini, maka biasanya seseorang akan banyak berpikir untuk mendapatkan solusi. Yang ketiga yaitu kecenderungan pasar. Dengan mengamati kebutuhan konsumen di pasar, dapat menimbulkan suatu peluang usaha. Sebagai contoh, kecenderungan sebagian orang akan belanja langsung ke pabrik dengan harga yang murah. Dan yang keempat, inovasi baru adalah suatu gagasan untuk menciptakan produk baru. Timbul karena adanya kebutuhan sementara produk itu belum ada di pasaran. Yang kelima yaitu komplement dari produk yang ada. Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan membuat produk-produk yang melengkapinya. Yang keenam yaitu peristiwa yang digemari. Sebagai contoh, adanya musim kompetisi sepak bola, muncul produk-produk seperti kaos, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu wawasan. Yang kedelapan, bahan bacaan. Membaca selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Dan yang terakhir yaitu ide yang muncul secara tiba-tiba. Kadangkala gagasan bisa muncul tiba-tiba di mana saja dan kapan saja. Kebanyakan orang melupakan ide-ide yang tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa melihat bahwa idenya itu bisa menjadi suatu peluang usaha. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.